Ciri khasnya menurut Ibu Jadi contoh. Kita ngomongin nutrisi, terus itu pertumbuhan. Kita beralih ke perkembangan, yaitu stimulasi. Stimulasi itu, ibu-ibu, bapak-bapak tentu saja akan berbeda tergantung usia. Ini ada gambar, aku jelasin dikit mudah-mudahan bisa mengerti ya. Jadi ini ada gambar, yang bawah ini usia. Usia garis bawah ini ya, ada usia sampai ke sini semakin besar usia anak. Nah, yang garis melengkung itu ada yang kuning, ada yang biru, ada yang merah. Itu menggambarkan bagaimana perkembangan seorang anak. Yang kuning itu menggambarkan bagaimana perkembangan sensorik. Bayi baru lahir, kita nggak mungkin mau ngajarin dia ngomong. Bayi baru lahir, stimulasi yang paling penting adalah stimulasi sensorik. Penglihatan, pendengaran, itu kenceng banget. Malah nyanyi Dia mau nyanyi dulu. Ya, nggak apa-apa, berarti kakak mau nyanyi aja. Iya benar, jadi di fase usia lahir seorang anak 3 bulan pertama, bahkan 4 bulan pertama, sering-seringlah ajakin ngobrol, dengerin suara kita. Kemudian kasih gambar-gambar yang menarik, ya, yang warna-warni untuk menstimulasi penglihatannya. Itu 6 bulan pertama. Kemudian dia beranjak 8 bulan, 9 bulan, dia akan mulai muncul perkembangan bicara. Makanya anak mulai babbling, baba-baba, tata, mama, itu 8-9 bulan. 1 tahun anak akan memanggil ayah, ya, ma, ba, teh, itu semua umur 1 tahun tuh. Nah, di atas umur 1 tahun, yang merah nih, higher cognitive function. Kognitif itu adalah bagaimana akal seorang anak, kepintaran seorang anak, itu akan berkembang sangat pesat di usia dia. Ini usia contohnya nih sekarang. 5 tahun pertama itu keren banget perkembangannya. Jadi nggak bisa diam kayak begini dari tadi dia Kan nggak bisa diem banget ini, dia udah. tapi ini oke, ini aktif, nggak tahu duduk diem, pasti begini nih. Dok, Amina ini suka niru Geminya bakal apa lagu Mencintaimu. Apakah usia itu benar-benar usia ini pas untuk anak-anak? Usia meniru? Yes, soalnya semua gitu. Ya, soalnya banyak banget kayak mungkin ada teman-teman di luar gitu yang suka bilang Amina tuh tua banget, kenapa sih kayak digituin, kayak gini-gini. Padahal kita nggak pernah nyuruh, memang anaknya yang punya gitu. Jadi kadang kalau kita larang, aku pernah sekali ngelarang dia jadi malah jadi nangis gitu loh. Dan malah dia jadi moodnya jadi nggak bagus gitu. Jadi makanya kadang aku suka kayak ya udahlah, kalau memang dia nyaman, yang penting kita udah kasih tahu. Misalnya dia mau pergi main, dia minta pakai heels. Aku bilang maka nanti pegel, capek, nggak apa-apa, aku mau. Oke, akhirnya kita kasih. Ternyata dia merasakan sendiri, oh ya capek mah gitu. Jadi memang sekarang Ya, benar. kayaknya di usia sekarang tuh anak-anak kalau kita kasih tahu dia marah. Jadi lebih baik ya udah nih cobain dulu. Kalau emang nggak tahu rasanya gimana, kan tadi kamu udah bilang. Jadi aku sekarang udah kayak gitu, di fasenya udah kayak Fasenya gitu. udah seperti Udah, itu. Benar, Udah logikanya akan bekerja. Iya. Sebenarnya. Umur segini dia akan cenderung melawan. Kita bilang Betul. nggak boleh, dia sengaja lakuin itu. Betul. Tapi kita kasih penjelasan, nanti kalau begini kamu akan begini nih. Nggak dia mikir. Makanya begitu dia ternyata merasakan akibatnya, dia kapok sendiri. Next time aku nggak mau lagi gitu loh. Itu yang terjadi sama Amina. Kadang aku pernah makan sesuatu yang pedes gitu. Dia maksa minta, bilang pedes Kak, pedes. Mau, akhirnya dia makan. Oh, kepedesan. Nah, setelah sejak itu, kalau aku bilang Kak jangan Kak pedes, dia akhirnya udah tahu. Oh iya, ini ternyata benar nih kata mamaku. Ya, Gitu. benar. Tapi memang ya dok ya, setiap anak itu ada fase masing-masing dan usia 3 tahun ini normal seperti ini. Iya benar. Oke. Berarti kita harus hati-hati ya sebagai orang tua, karena semuanya akan ditiru sama dia tanpa ada saringan. Oh, dan Hati-hati dengan apa yang kita lakukan di rumah, bicara kita, bagaimana kita berespon terhadap orang, kita bisa menghargai seluruh isi rumah, misal dari yang bekerja di situ, kita yang ada di situ, sikap kita ke orang tua kita, itu dia akan melihat semuanya dan dia akan meniru. Jadi hati-hati dengan kita, karena kita role modelnya dia. Dan yang paling penting adalah ketika usia 3 tahun sekarang, Kak Aurel mungkin kok beda dengan 3 tahun saya dulu. Memang itu ada perbedaan setiap generasinya ya. Iya, pasti dan beda apa yang dong. ada di sekitarnya ya. Iya. Oh, dan semakin sekarang makin berbeda, semakin bagus asal porsinya pas, Ya, itu baik. ada kontrolnya Ada tentu saja kontrolnya. ya. Nah, ini pertanyaan saya, ketika
anak-anak dilakukan stimulasi. Bagaimana cara menstimulasi usia anak? Kalau kita kan mungkin bisa sambil belajar. Kalau anak-anak Ya. gimana dong? Cara yang paling gampang bermainlah bersama anak-anak kita. Ajakin main, jangan cuman ditemenin kita main handphone dia main, enggak. Kita main bareng, kasih interaksi yang baik sama anak-anak kita. Manfaatkan waktu sebanyak mungkin karena 5 tahun itu cepet loh. Kalau tahu udah gede kan, jangan sampai kita nyesel, kita nggak kasih yang terbaik. Jadi istilahku kasih 5 tahun terbaik untuk anak dan kita akan mendapatkan hasilnya mungkin nanti tahun-tahun berikutnya. 5 tahun itu cepet ya. Yes, 5 tahun. Berasa nggak sih kak? Enggak, ini udah Tiba-tiba setahun, ini udah 3 tahun. tahun. Adiknya udah setahun setengah, jadi kayak cepet banget, bener-bener cepet, semuanya cepet. Nah, aku mau tanya sama Kak Aurel, ketika dari usia 0 sampai sekarang 3 tahun, mungkin juga dibantu sama Bang Ata juga, apa sih yang dilakukan, menstimulasi apa, permainan apa yang dilakukan sehingga seperti ini 3 tahun ini udah oke nih, optimal banget nih, ada nggak yang dilakukan di rumah? Ya kalau aku sih pertama, kalau misalnya dia itu sukanya kegiatan olahraga, jangan terlalu kita halang-halangi. Jadi contohnya Amina ini suka banget dia dance. Jadi malah kadang-kadang kita support, ya udah kalau ada musiknya kamu dance. Makanya kadang-kadang dia suka bikin TikTok lah, suka apa. Jadi dia suka dance. Jadi nanti kalau bisa habis ini di sekolahin lah, sekolah dance. Gitu karena dia ternyata memang dia suka. Jadi aku tuh tipikal punya pemahaman ke anak itu, orang tua itu kita mengarahkan apa yang dia suka, bukan memaksakan apa yang kehendak kita gitu. Misalnya contoh aku pengen punya anak dokter, aku nggak akan paksa dia kalau dia nggak mau jadi dokter. Jadi kalau dia dari kecil sukanya entertainment, jadi entertainment. Kalau dia sukanya jadi guru, aku akan support dia jadi guru. Kalau nanti aku punya anak dia mau jadi pemain bola, Silakan. support dia jadi pemain bola. Jadi apapun kegiatannya, cuman kita batasi. Misalnya kayak anak kecil gini nih, dia mau minta pegang handphone berlebihan nggak boleh. Misalnya dia cuma boleh dengerin musik kalau itu di setelnya dari TV ataupun dari sosnya. Jadi ada batasan, tapi jangan dipotong langsung kayak nggak boleh ya, kamu nggak boleh begini, dia kan akan kreativitasnya menurun gitu. Jadi contoh, dia ini juga suka karena ngelihat ibunya sama neneknya makeup, dia suka makeup-makeupan. Nah itu kan bisa jadi kreativitas sendiri juga gitu. Terus nanti kalau misalnya lihat bapaknya misalnya main futsal, dia ikut tuh ke tempat lapangan futsal nendang bola atau apa. Makanya kalau tadi dokter bilang ini saatnya mereka butuh kita banyak main sama mereka, karena ini waktu-waktunya mereka tuh sangat menghafal, sangat mengingat, Meniru juga. dan sangat meniru. Jadi kalau misalnya di waktu-waktu ini kita nggak ada di posisi itu, mereka akan nggak keinget nih apa yang orang tuanya bikin. Makanya aku walaupun misalnya kerja 1 minggu tuh kalau bisa ngajak anak. Jadi dalam sebulan tuh hampir setiap Sabtu Minggu 90% pasti main sama mereka. Jadi 5 tahun itu adalah momen yang harus diingat kedekatan Momen. kedua orang tua, Betul. diingat sampai mereka dewasa, ada apa ya, main core-nya di situ ya, Dok, ya. Sama kayak katanya kan anak perempuan ini butuh banget sentuhan atau kasih sayang bapaknya. Karena kalau dia nanti di atas 5 tahun sampai gede dia nggak ngerasa kasih sayang bapaknya, dia gampang nyari kasih sayang dari pria lain. Waduh, langsung sama om-omnya, tante-tantenya yang banyak itu akan jadi guardiannya. Hati-hati ya, saya mau benerin Amina. Hati-hati karena penjaganya banyak banget ini, ya. Bapaknya sih, Bapaknya nomor 1, lain-lainnya lain. Karena kita nggak sadar loh tiba-tiba umurnya udah segini. Aku perasaan kemarin baru nemenin istriku lahiran, dia udah segini. Kita nggak tahu entar lagi tiba-tiba dia udah masuk SD, Udah SMP. jauh-jauh aku nonton 15.30 masih main piano, ini mamahnya. Iya. Betul ya. Iya. Masih 15.30 masih main piano. Masih main piano. Main piano. Masih kecil. Masih kecil. Sekarang udah ibu anak Udah dua. itu. Aku cuma nonton. Gue ketemu dia. Ya kan, Semoga pas. benar. Semoga kita semua jadi orang tua yang punya menyisihkan Betul. waktunya buat anak-anaknya. Nah, tepuk tangan dulu dong semangat Anda.